wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin kullu nafsin za'iqatul maut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isnani yakrahuhuma ibnu Adam, yakrahul mauta wa yakrahu qillatal mal. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para guru, para kiai, para asatidzah, para orang tua dan tokoh masyarakat yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita, doakan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, terus bisa memberikan bimbingan kita untuk selalu dekat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Ini tadi pembawa acara meminta Al-Fakir untuk menyampaikan mau'izatul hasanah, nasihat tentang haul daripada Tuan Guru kita Kiai Haji Abdullah bin Haji Amsi. Saya tidak bisa memberikan tausiah, memberikan mau'izah, memberikan nasihat. Cukup wafatnya beliau adalah nasihat buat kita. Siapapun kita pasti akan mengalami hal yang sama. Kalau beliau sih kayaknya nggak usah dibikinin haul, udah tenang beliau. Andai kata nggak pakai dibikinin haul, beliau udah aman. Tinggal kita, betul. 3 unsur beliau udah dapatkan. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salatin. Apabila manusia meninggal dunia, putus amal. Dia nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, nggak bisa ibadah, terkubur jasadnya. Tapi beliau 3 ini ada sama beliau. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Banyak sedekah yang dikeluarkan beliau. Hari ini, malam ini, terkubur jasadnya di dalam tanah, tapi beliau tersenyum karena tempatnya dipakai buat ibadah. Alhamdulillah. Yang kedua, anak-anak yang soleh. Doa daripada anak yang soleh. Alhamdulillah, malam ini sebagai tanda bukti bahwa anak-anak beliau ingat kepada orang tua. Ini yang paling utama sama kita. Makanya satu hari saya pernah ikut ngaji kepada Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Sardi Hadami. Kata beliau, innal aulada fil Islam arba'un. Anak dalam Islam itu dibagi 4. Anak dalam Islam dibagi 4. Ada waladun salihun, ada waladun barun, ada waladun akun, ada waladun talihun. Ada berapa? Halo. Assalamualaikum. Ini sepi amat orangnya. Lagi corona kali ya. Ada anak 4. Yang pertama ada yang waladun salih. Kita sering banget bawa anak kita datang ke rumah guru kita, ketemu sama para habaib, ketemu para kiai. Habib, doain anak saya biar jadi anak yang apa? Datang ke rumah mu'alim, doain anak saya biar jadi anak yang soleh, anak saya biar bisa jadi anak yang soleh. Sebetulnya anak yang soleh itu yang bagaimana? Katanya anak yang soleh itu adalah man barra liwalidayhi fi hayatihima wa barra ba'da mautihima fahuwa waladun saleh.
Itu yang dimaksud dengan anak yang soleh. Kata Nabi, anak yang soleh itu man barra liwalidayhi fi hayatihima. Barang siapa yang berbuat baik sama kedua orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup, ketika ayah ibunya masih hidup, ayahnya masih hidup, ibunya masih hidup, dia berbuat baik sama kedua orang tuanya, enggak pernah nolak perintah orang tuanya, patuh sama orang tuanya. Wa barra ba'da mautihima. Lagi hidup orang tuanya baik, pas ayahnya udah meninggal, ibunya ini meninggal, dia masih tetap jadi anak yang baik. Waktu ayah ibunya masih hidup baiknya luar biasa. Waktu ayahnya meninggal, ibunya meninggal, Masya Allah, nggak pernah tinggal lupa, nggak pernah lupa. Seminggu sekali datang tuh ziarah. Habis sembahyang nggak pernah lupa, di antara doa-doa yang dia baca pasti ada doa buat siapa? Buat orang tuanya, buat ayah ibunya, baik waktu hidup, baik waktu mati. Itu adalah waladun saleh. Itulah waladun saleh, baik ayah ibunya. Ketika ayah ibunya masih hidup, ketika ayah ibunya sudah meninggal pun anak ini juga jadi anak yang baik. Insya Allah. Tapi ada lagi yang disebut waladun barun. Ada anak yang disebut dengan waladun barun, anak yang baik. Siapa nih anak yang baik? Kata Nabi, anak yang baik itu man aqa liwalidayhi fi hayatihima wa barra ba'da mautihima fahuwa waladun barun. Anak yang baik itu kata Nabi begini, man aqa liwalidayhi fi hayatihima. Itu waktu emaknya masih hidup, ini anak bangor. Tahu bangor nggak orang sini? Apa bangor? Hah? Ini anak bangor, bandel, nggak pernah nurut apa kata orang tuanya. Selalu megelin emaknya, selalu megelin bapaknya. Kagak boleh banget meleng, emaknya meleng, bapaknya kamar mandi, rokoknya dibuat. Ada anak man aqali walidayhi fi hayatihima, ketika ayah ibunya masih ada, ketika ayah ibunya masih hidup, ini anak bandelnya luar biasa. Tapi wa barra ba'da mautihima, waktu bapaknya meninggal, ibunya meninggal, ini anak bertobat luar biasa, berubah 180 derajat, nyesel senyesal-nyeselnya, tiap hari nggak pernah lupa sama orang tuanya. Dia selalu berbuat baik sama orang tuanya, ziarah dia nggak pernah tinggal, doa tiap hari dia selalu doain, tiap malam selesai sholat selalu dia berdoa kepada Allah buat orang tuanya. Dia tobat. Ini anak termasuk waladun barun. Masuklah anak ini dikategorikan anak yang baik. Padahal waktu hidupnya Padahal waktu hidupnya bangornya bukan main, saudara. Berubah. Ya Allah, nggak pernah dia tinggal untuk doain orang tuanya. Dia ngaji, dia duduk dengerin apa kata ulama, dia ingat. Ya Allah, itu kalau kita, mohon maaf ya, kalau kita ada kitab namanya I'anatul Talibin. Dalam kitab I'anatul Talibin itu disahkan ada satu hadis yang cukup panjang. Kata Nabi Muhammad, ternyata orang tua kita yang meninggal dunia, ayah kita yang meninggal, ibu kita yang meninggal, fi kulli lailatin, tiap malam dia datang ke rumah. Emak kita yang udah meninggal, bapak kita yang udah meninggal, fi kulli lailatin, datang dia ke rumah. Ngapain? Dia datang. Kapan dia datang? Ba'dal maghrib. Habis maghrib dia datang ke rumah. Habis maghrib dia datang. Ntar pulang qabla fajar. Fajarnya dua, ada fajar kazib, ada fajar. Sebelum fajar kazib datang, pulang dia.
Datang habis maghrib. Ngapain? Di bawah jilbab di atas pintu. Dia ngeliatin keluarganya. Dia liatin anak dan keluarganya. Seraya dia berteriak dengan teriak-teriakan yang mengharukan. Dia panggil-panggil tuh anak-anaknya. Dia panggil keluarganya. Ya ahli, keluargaku, anak-anakku, ingatkah kalian dengan aku? Ingatkah kalian dengan aku? Saat ini aku sedang berada di dalam satu tempat yang gelap, menanti satu perjalanan yang panjang. Nanti kalian akan merasakan sebagaimana yang aku rasakan. Masya Allah. Dia teriak dengan suara yang mengharukan. Waktu dia datang maghrib, dia lihat anaknya lagi baca Quran. Kira-kira senang apa kagak gitu? Senang apa tidak? Ya Allah, waktu dia datang dia lihat anak-anaknya lagi baca Quran, anak-anaknya lagi sholat, anak-anaknya lagi baca suratul Fatihah. Buat ayahnya, buat ibunya, dia undang kerabatnya, tetangganya, saudara, handai taulan untuk doain dia. Girang tuh orang tua kita, seneng emak kita, seneng bapak kita. Anak-anaknya pada ingat mak dia. Alhamdulillah. Pulang, entar sebelum fajar dia pulang dengan wajah yang begitu gembira, dengan wajah yang begitu senang. Ketika dia pulang dengan wajah gembira, malaikat nanya, kata malaikat, bapak, ibu, wajahmu begitu gembira, wajahmu begitu ceria, apa yang membuat engkau senang seperti ini? Apa jawaban orang tua kita? Wahai malaikat, bagaimana aku tidak senang, bagaimana aku tidak gembira? 2 tahun aku meninggal, anakku masih ingat dengan aku. Alhamdulillah. Bagaimana aku tidak gembira, bagaimana aku tidak senang? 5 tahun aku sudah terkubur jasadku di dalam tanah, tapi anakku tiap malam doain. Senang Pak. Tapi alangkah sedihnya, nangis tuh emak kita, nangis tuh bapak kita, ketika dia datang tuh anak atuh kagak ada yang ingat lagi. Menang banyak buang tuh anak 12, tapi 12-12-nya kagak ada yang ngawat. Ya Allah, nangis emak kita. Maaf kehadusan bin nikmah, tadi saya ada pengajian dua, baca kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, ini sampai jam berapa ya? Halo? Ya udah sampai sini ya dah. Ini terusin nggak apa-apa ya? Sampai jam berapa? 12. Benar? Oke. Berapa duit? Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, Syekh Zainuddin Al-Qid'al Al-Malibahi, beliau tulisin satu kisah. Dulu ada seorang ulama cukup masyhur di kalangan ulama-ulama sufi. Ada yang bernama Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Al-Imam Syekh Abu Yazid Al-Bustami, kerjaan beliau ulama-ulama dulu tuh suka pergi dari satu kampung ke kampung yang lain, satu kota ke kota yang lain, musafir. Kalau di kampung yang dia datengin ada ulama, dia ngaji di situ. Kalau nggak ada, dia yang ngajar di situ. Begitulah dulu ulama-ulama kita begitu. Satu masa dia sampai ke satu kampung. Ketika dia sampai kampung, kemudian waktu malam tiba, dia istirahat, tidur. Nggak ada tempat kecuali masjid, tidurlah di masjid. Setelah dia tahiyatul masjid, dia zikir dan lain sebagainya, tidur. Habis dia tidur, mimpi. Ini diceritain dalam kitab itu. Ternyata di dalam mimpinya itu Allah memperlihatkan tentang hal ehwal alam kubur. Apa yang dilihat oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami di dalam mimpinya? Ternyata semua ahli kubur pada keluar. Semua pada keluar. Kemudian mereka berlari kepada satu titik.
Semuanya, ada yang lari, yang bisa jalan, semua menuju ke sana. Lagi pada berebut. Di situ diceritakan perebut makanan. Semuanya pada keluar lagi pada berebut makanan. Ada satu yang jadi perhatian dari Syekh Abu Yazid. Ternyata ketika orang pada berebut di situ, ada seorang ibu-ibu duduk di pojok, nggak berebut dia. Yang lain pada dibaranin sama Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ditanya sama beliau, "Ibu, kenapa ibu tidak ikut ke sana? Kenapa ibu tidak ikut bersama-sama mereka?" Apa jawaban ini ibu? "Nak, ibu sudah tua, nak. Bagaimana mungkin ibu bisa ke sana? Jangankan lari, jalan pun susah. Ibu takut kesenggol, jatuh, terinjak-injak. Tapi ibu nanti nggak dapat makanan, nggak apa-apa, nak. Itu makanan buat umum. Kalau ibu mah biasanya suka dapat makanan khusus." Maksudnya gimana, nak? Maksudnya bagaimana, ibu? Tunggu, nak, kalau kamu tidak percaya, sebentar lagi datang waktu subuh. Tunggu selesai subuh, pasti ada makanan yang datang. Gak lama datang waktu subuh, kemudian selesai subuh, ada orang bawain makanan sampai ke ibu. Ini yang aku maksudkan. Kalau itu makanan untuk apa? Umum. Aku nggak perlu cukup ya. Aku dapat kiriman khusus. Masya Allah. Tunggu, nak. Zohor kalau nggak percaya pasti datang lagi, tak. Ditungguin Zohor sama Abu Yazid Al-Bustami. Ada lagi yang bawa. Asar, Maghrib, Isya, begitu setiap waktu selalu datang bawa makanan. Ibu ini nanya, "Nak, kamu dari mana, mau kemana?" "Saya dari negeri yang jauh, Bu. Saya mau ke Basrah." "Basrah, nak?" "Iya, itu kampung saya." "Basrah itu kampung saya. Kalau memang engkau mau ke sana, bolehkah aku minta tolong sama engkau?" "Apa yang saya bisa bantu, ibu?" kata Syekh Abu Yazid. Ini dalam mimpi. Di Basrah ada pasar. Tolong engkau temuin anak saya. Anak saya bukan pejabat, anak saya bukan penguasa, anak saya bukan ulama, anak saya dagang roti di pasar Kanok. Temuin, bilangin apa yang selama ini dia kirimin buat saya, sampai bilangin terima kasih, begitu doang salamnya. Tuh anak saya orangnya begini, tampangnya begini, diceritain tuh semua gambaran ciri-cirinya. Pagi singkat cerita bangunlah itu Syekh Abu Yazid pada duha berangkat pergi ke Basrah nyari pasar. Ketemu tuh pasar di Basrah. Kemudian dia cari siapa? Tukang roti. Dia lapak-lapak, ada tuh lapak roti diparanin. Sampai dibaranin, kemudian kata Syekh Abu Yazid, dilihat ada roti, ada tempatnya, kemudian nggak ada yang jual. Abu Yazid bilang, "Assalamualaikum," kalau bahasa kampung kita mah, "Bang, beli roti, bang." Ada suara, "Silakan, itu roti harganya 1.000, ambil aja, duitnya taruh di meja." Suara ada, orang kagak kelihatan. Kata Abu Yazid, "Baik, saya ambil 10, nih uangnya 10.000, selesai." Abu Yazid bilang begini, "Bang, boleh nggak saya ketemu sama abang sebentar aja?" Bangun, nggak taunya tuh tukang roti ada di bawah meja lagi baca Quran, lagi ngederes, tahu ngederes? Kang roti di bawah meja lagi baca Quran. Ada tukang roti di sini begitu. Tuh. Lagi baca Quran dia. "Baik," kata dia, "bentar." Bangun di tukang roti. Kaget Abu Yazid Al-Bustami. Masya Allah, sama banget apa yang digambarin di dalam mimpi. Tuh ibu cerita ciri-cirinya, tanda-tandanya tuh anak yang jualan roti sama sesuai dengan apa yang dimimpikan itu. Masya Allah, yakin dia. Sampai ditanya akhirnya, "Bang, maaf, abang punya ibu? Ibu abang sudah meninggal, kuburannya di kampung Ano, orangnya ibu abang orangnya begini." Itu kan roti bingung.